اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية وتيسير الأمور كلها آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Salatsumi'ati hadis, 300 hadis pilihan dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Iryani Al-Yamani hafizahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas beberapa bab. Yang pertama tentang ikhlas, dan ini dinomorsatukan karena pentingnya ikhlas. Yang kedua tentang taubat, dan taubat itu harus sungguh-sungguh, karena kalau tidak sungguh-sungguh berarti taubatnya bukanlah taubat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan pada surah At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, tobatlah kepada Allah, taubatan nasuha atau nasuha, dua qiraat, taubat yang nasuha, taubat yang baik. Bagaimana taubat itu disebut nasuha atau nusuha? Kita lihat tafsir Ibnu Abi Zamanain. Beliau mengatakan yang dimaksud taubatan nasuh sudah ditanyakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka beliau mengatakan hiya ayyatubal abdu, taubatan nasuha adalah seorang hamba bertaubat minadz-dzanbi, dari dosa, tsumma la ya'udu fihi, kemudian tidak kembali melakukan dosa tersebut. Taubat dari riba, ya sudah, lepas riba, jangan balik. Kalau masih ada niatan, nanti setahun lagi saya akan balik, itu bukan taubatan nasuha. Mungkin muncul pertanyaan, seringkali kita itu melakukan suatu keburukan, kemudian nyesal, tapi suatu saat tergoda oleh setan melakukan lagi. Apakah berarti tidak termasuk taubatan nasuha? Maka jawabnya adalah, yang inti bukan betul-betul tidak kembali, tetapi sudah ada tekad untuk tidak kembali. Adapun kalau kembali lagi, ternyata padahal sudah ada tekad sebelumnya untuk tidak kembali, ini masih termasuk taubatan nasuha. Karena itu mari kita lihat bagaimana taubat yang diterima oleh Allah menurut penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang merupakan kitab sumber dari kitab yang kita pelajari ini. Beliau mengatakan bab taubah, bab tentang taubat. Qala ulama, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin, taubat itu wajib dilakukan dari semua dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala, kalau maksiatnya berkaitan antara dia dengan Allah saja, la tata'allaqu bihaqqi adami, tidak berkaitan dengan manusia, falaha thalathatu syurut, maka syaratnya ada 3. Nah, jadi ini bicara tentang 3 rukun tobat, supaya tobat termasuk tobat yang baik atau yang nasuha. Yang pertama, ayyuqli'a 'anil ma'siyah, dia menghentikan diri dari perbuatan maksiat. Saya tobat dari riba, tapi masih pinjam uang bank, itu bukan tobat namanya. Harus dihentikan. Lapor kepada banknya, saya kemarin pinjam dari Anda 1 juta, mestinya mengembalikan 1.100.000, tapi saya sudah tobat sekarang, saya nggak mau kembalikan kecuali 1 juta, karena pinjamnya kemarin 1 juta. Nah, menghentikan. Wasani, yang kedua, ayyan dan ala fi'liha, menyesali perbuatan tersebut. Nah, penyesalan itu ada dalam hati. Jadi hatinya harus ada penyesalan, tidak senang dengan perbuatan itu. Maka bedanya orang mukmin dengan orang munafik di sini. Munafik itu melakukan dosa tanpa ada penyesalan.
Kalau orang beriman melakukan dosa, ada penyesalan. Ini bedanya munafik sama muslim. Munafik meremehkan, nggak apa-apa, ini cuma kecil. Kalau orang muslim enggak. Orang muslim mengatakan, ini dosa. Saya menyadari ini dosa. Mestinya saya menghentikan. Wasalith yang ketiga, ayya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Dia bertekad untuk tidak kembali lagi selama-lamanya. Fa'idha fuqida ahadus salasa, kalau hilang salah satu dari tiga, lam tasihha taubatuh, taubatnya tidak sah. Maka rukunnya tiga: menghentikan langsung, kemudian menyesali dalam hati, kemudian tekad dalam hati untuk tidak balik lagi. Meskipun tadi ya, bisa saja suatu saat balik, tapi yang penting sudah ada tekad untuk tidak balik. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaq bi adami. Kalau maksiatnya berkaitan dengan manusia, maka syaratnya ada 4. Ada 3 syarat tadi, plus wa ayyabra'a min haqqi sahibiha. Dia melepaskan diri dari hak orang yang sudah dia zalimi. Misalnya maling, maka harus dikembalikan kepada orang yang punya barang. Misalnya utang nggak mengembalikan, nggak bayar, nggak lunasi, harus dilunaskan kalau memang tobat. Tanpa melakukan itu, maka tidak diterima tobatnya, karena dalam hal ini dia ada kaitannya dengan manusia. Jadi kaitannya sama Allah, 3 syaratnya. Kaitannya kepada manusia, syaratnya 1 setelah 3 tadi. Baik, itu bab taubah, bab yang kedua. Kemudian kemarin sudah kita pelajari bab tentang sabar. Sabar dari marah, sebagaimana yang disebutkan pada hadis yang pertama. Kemudian sabar dari musibah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang kedua. Kemudian bab tentang jujur. Jujur ini meskipun ucapan mulut, perbuatan mulut, tapi efeknya kepada seluruh anggota tubuh. Ini belum kita baca ya. Ya, ini belum kita baca, maka kita baca sekarang. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babus sidq, bab tentang jujur. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa, sesungguhnya jujur itu, yahdi ilal bir, menunjukkan kepada segala kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu, yahdi ilal jannah, menghantarkan kepada surga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang itu, la yastuku, sungguh dia berkata jujur terus menerus, hatta sehingga yuktaba, dicatat, indallahi, di hadapan Allah, siddiqan, sebagai orang yang ahli jujur, orang yang pakar jujur. Sebaliknya, wa inna, dan sesungguhnya al-kadhiba, dusta, yahdi, menghantarkan, ilal fujur, kepada perbuatan fujur, perbuatan dosa. Wa innal fujura, dan sesungguhnya perbuatan dosa itu, yahdi ilan nari, menghantarkan kepada neraka. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang itu, la yakdzibu, sungguh berdusta terus menerus, hatta sehingga sebagai tukang dusta. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini membahas pentingnya berkata jujur dan bahayanya berkata bohong. Hadis ini menunjukkan jujur hukumnya adalah wajib, bohong hukumnya adalah dosa, bahkan termasuk dosa besar. Dosa ada 2 macam ya. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, dusta ini termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Karena diancam dengan neraka. Yahdi ilan nar. Segala perbuatan dosa yang diancam dengan neraka itu adalah dosa besar. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia seorang sahabat Nabi yang pakar 2 hal. Pertama, pakar tafsir Al-Quran. Yang kedua, pakar fatwa.
Tidak semua sahabat Nabi ahli tafsir. Nah, beliau termasuk ahli tafsir. Tidak semua sahabat Nabi ahli fatwa. Beliau termasuk ahli fatwa. Salah satu fatwa Abdullah bin Mas'ud adalah ketika beliau berada di Syam. Kemudian dilapori oleh orang-orang, wahai Ibnu Mas'ud, di sini di Syam ada orang-orang yang kumpul di masjid, kemudian dipimpin wirid bersama-sama. Pemimpinnya mengatakan, mari tasbih 100 kali. Nah, kemudian bertasbih berbarengan bersama-sama. Subhanallah, 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 subhanallah. Serentak 100 kali. Selesai kemudian, mari tahmid 100 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terus dipimpin begitu. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, mari kita datangi orang-orang itu. Kemudian sampainya di masjid, melihat orang-orang berwirid dihitung-hitung seperti itu, beliau mengatakan, lebih baik kalian ngitung dosa-dosa kalian daripada ngitung-ngitung wirid kayak begitu. Bukan berarti kita nggak boleh ngitung wirid, bukan. Tapi maksudnya zikir berjamaah bersama-sama satu suara dipimpin satu orang 100 itu bukan cara zikir yang diajarkan Nabi, sehingga beliau tidak menyukai hal itu. Kemudian beliau ambil kerikil, kemudian beliau lemparkan kepada mereka, pergi kalian dari masjid, jangan mengotori masjid dengan amalan-amalan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi seperti ini. Maka mereka mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, kami hanya melakukan kebaikan, apa salah kami? Kami tasbih, kami tahmid, kami takbir, salahnya apa? Maka beliau mengatakan, apakah sahabat-sahabat Nabi melakukan seperti itu? Ataukah kalian lebih pintar daripada sahabat Nabi? Jadi ada dua kemungkinan. Nah, kalian melakukan itu, ada contoh dari sahabat Nabi. Apakah ada? Ternyata nggak ada. Kemungkinan kedua, apakah kalian lebih pintar daripada sahabat Nabi? Sahabat Nabi nggak ada yang melakukan kalau begitu. Itu juga nggak mungkin. Maka intinya beliau tidak merelai ketika ada orang-orang yang wirid bersama-sama di masjid seperti itu, sementara Rasulullah SAW sudah bersabda dalam hadis yang sahih, raditu li ummati ma radiyalaha ibnu ummi abdin. Saya ridho untuk umatku apa-apa yang diridhoi oleh Abdullah bin Mas'ud, nama lainnya adalah ibnu ummi abdin. Hadis riwayat Hakim sahih. Maka sebaliknya, apa yang tidak diridhai oleh Ibnu Mas'ud, berarti Nabi pun juga tidak ridha. Karena itu, wirid sendiri-sendiri saja, tidak usah dipimpin dengan satu suara seperti itu, justru diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Faedah kedua, hadis ini mengatakan jujur menunjukkan kepada perbuatan-perbuatan baik. Al-bir itu artinya adalah segala sesuatu perbuatan baik, itu al-bir. Jadi maksudnya perkataan mulut yang jujur itu menyebabkan semua anggota tubuh kita atau semua amal kita jadi baik begitu. Berarti mulut ini kunci. Kalau mulutnya lurus, maka anggota tubuhnya ikut lurus. Dan makna ini kita temukan dalam hadis Nabi yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam, apabila manusia masuk waktu pagi, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Maka semua anggota tubuh kita tunduk kepada lidah kita. Maka anggota tubuh mengatakan, bertakwalah kepada Allah wahai lidah terhadap kami, karena sesungguhnya kami hanya ikut engkau. Kalau engkau lurus maka kami juga lurus, kalau engkau bengkok maka kami pun ikut bengkok. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Saya jujur sebagian ulama mendhaifkan, tetapi disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Al-Albani atau dihasankan oleh Al-Albani. Anggaplah dhaif itu dikuatkan oleh hadis yang kita baca ini. Bahkan tidak hanya dalam hadis, dalam Quran pun kita temukan. Mari kita lihat surat Al-Ahzab. Apa kata Allah tentang jujur? Surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Berkatalah perkataan yang lurus. Perkataan yang lurus termasuk jujur.
Kalau sudah berkata yang lurus, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki semua amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni semua dosa kalian. Maka sering kali saya sampaikan bahwasanya anggota tubuh manusia yang paling penting itu cuma dua. Satu, mulutnya, ini yang zahir, yang tampak. Dua, hatinya, ini yang batin, yang tidak tampak. Kalau mulut dan hati bagus, maka ikut semuanya bagus. Adapun hati kalau bagus, maka Rasulullah SAW sudah memuji. Beliau mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, dzul qalbil mahmum, orang yang memiliki hati yang baik, wal lisanis shadiq, dan lidah yang jujur. Nah, di sini dikumpulkan oleh Nabi dua hal tersebut. Lidahnya dan hatinya. Karena memang ini inti, dua ini inti. Karena itu mari kita jaga lidah kita. Kalau ngomong jangan sampai bohong. Kalau berjanji hendaklah kita tepati. Kalau ngomong jangan sampai berkata kata-kata yang kotor. Kata-kata yang menurut orang yang mendengar itu adalah kata-kata yang keji, yang jelek, yang tidak pantas diucapkan oleh orang-orang yang baik. Itu termasuk apa? Kata-kata kotor. Kemudian hatinya kita bersihkan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hati yang bersih yang bagaimana? Beliau mengatakan at-taqiyun naqi, hati yang bertakwa, hati yang jernih. Alladzi la itsma fi, yang tidak ada dosa di dalamnya, wala baghya, tidak ada kezaliman, wala hasada, tidak ada iri dengki di dalamnya. Nah, mari kita bersihkan hati kita masing-masing. Dan Nabi sudah menyampaikan, kalau puasa 3 hari setiap bulan, maka hatinya akan dibersihkan dari penyakit-penyakit. Karena itu sebisa mungkin kita puasa 3 hari tiap bulan. Kapan? Bebas. Tidak harus tanggal 13, 14, 15 hari. Tanggal 1, 11, 21 juga boleh. 10, 20, 30 juga boleh. Yang penting setiap bulan 3 hari. Ini kalau kita ingin hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicernihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian faedah berikutnya, perbuatan baik menghantarkan kepada surga. Jadi kunci masuk surga apa? Perbuatan baik. Karena itu kita pengen masuk surga yang tingkat berapa, itu tergantung perbuatan baik kita. Perbuatan baiknya sedikit, surganya juga rendah. Perbuatan baiknya banyak, surganya akan naik, tingkatannya tinggi. Dan makna ini kita temukan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walikullin darajatun mimma amilu. Walikullin, dan untuk masing-masing orang, darajatun, mendapatkan derajat-derajat di dalam surga, mimma amilu, dari sebab apa yang mereka amalkan. Maka para ulama berdasarkan ayat ini, mereka mengatakan, ini surat Al-An'am ayat 132, bahwa amalan itu menentukan tingkatan surga. Adapun masuknya surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Nah, setelah masuk surga dengan sebab rahmat Allah, tingkatnya di mana itu tergantung mimma amilu, amal kita masing-masing. Amal baiknya lebih banyak, surganya lebih tinggi. Amal baiknya sedikit, surganya lebih rendah. Karena itu sering saya sampaikan, mari semua amal kebaikan yang sudah bisa kita lakukan, jangan ditinggalkan, mari dilanjutkan terus. Sudah bisa ke masjid 5 waktu, lanjutkan. Sudah bisa ikut pengajian seperti ini, lanjutkan. Sudah bisa baca Quran setiap hari, lanjutkan. Sudah bisa puasa 3 hari tiap bulan, lanjutkan. Sudah bisa sedekah tiap hari, lanjutkan. Semuanya lanjutkan terus. Kemudian Rasulullah menjelaskan, seseorang itu terus-menerus jujur, akhirnya dicatat sebagai siddiq oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yasdiq, saya artikan jujur terus-menerus. Kenapa diartikan seperti itu? Karena ini adalah fi'il mudhari'. Yang belajar bahasa Arab paham. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'. Fi'il madhi itu kata kerja menunjukkan lampau. Fi'il mudhari' itu kata kerja menunjukkan sekarang atau besok.
Nah, di sini yasduqu ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan terus. Maka yasduqu terus jujur, jujur terus. Tidak hanya satu kali jujur, tapi jujur, jujur lagi, jujur lagi, jujur lagi, jujur lagi. Karena jujur terus menerus, akhirnya dicatat di hadapan Allah sebagai as-siddiq. Catat di hadapan Allah ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama dicatat di Lauhul Mahfuz. Catatan yang kedua dicatat pada lembaran para malaikat. Jadi para malaikat punya lembaran. Disuruh oleh Allah, nih tulis orang ini hamba saya masuk dalam kategori orang-orang siddiq. Kenapa? Dia jujur terus, jujur terus, jujur terus. Jadi di atas sana itu ada daftar. Daftar orang-orang lalai ada, daftar orang-orang siddiqin ada, orang-orang yang ahli jujur ada, daftar para syuhada ada, macam-macam daftar. Orang-orang yang ahli jujur ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, baik dari kalangan nabi maupun siddiqin. Nah, ini siddiqin. Perhatikan kata-kata siddiqin disebutkan setelah nabiyyin. Lalu setelah itu baru syuhada, lalu baru setelah itu solihin. Jadi seolah-olah tingkatannya nabi, siddiq, syuhada, solihin. Mana lebih unggul, syuhada atau siddiqin? Lebih unggul siddiqin. Kenapa? Disebutkan oleh Allah terlebih dahulu. Abu Bakar julukannya As-Siddiq. Hamzah paman Nabi yang wafat dalam perang Uhud termasuk syuhada. Tapi dari sisi derajat Abu Bakar As-Siddiq lebih tinggi daripada Sayyidina Hamzah. Nah, maka marilah kita jaga kejujuran mulut kita sampai nanti dicatat di langit sana, ini termasuk daftar orang-orang yang ahli jujur. Para ulama katakan, kalau sudah masuk daftar orang-orang ahli jujur, maka dikenal di kalangan para malaikat, ini orang ahli jujur. Jadi para malaikat di langit sana tahu, ada orang ahli jujur di bumi, tahu. Kenapa? Sudah dicatat. Sehingga masyhur, populer, viral di antara para malaikat, ini orang siddiqin. Sebaliknya, kalau seseorang itu sering kali berdusta, yakdzibu, ya, dusta lagi, dusta lagi, dusta lagi, maka dicatat pada Lauhul Mahfuz atau dicatat pada lembaran para malaikat sebagai kadzaban, orang yang ahli dusta. Nah, kalau sudah tercatat sebagai orang ahli dusta, maka terkenal nanti di antara para malaikat. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Daftar catatan yang saya katakan tadi, ada kita temukan dalilnya lagi di dalam hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza stayqadha ar-rajul," kalau seseorang bangun malam, kemudian membangunkan istrinya, kemudian dua-duanya sholat 2 rakaat, sholat tahajud, maka keduanya kutiba, ditulis, berarti ada daftar. Minadz-dzakirin Allah katsira, termasuk orang-orang yang ahli zikir dengan zikir yang banyak. Nah, maka di atas sana ada catatan siapa-siapa daftar ahli zikir, supaya nama kita masuk di situ, istri kita masuk di situ, maka silahkan suami istri saling membangunkan sholat tahajud. Suami bangun jam 3, melihat istrinya masih tidur, kasihan karena siang sudah lelah kerja, nggak dibangunkan. Oke lah, karena masih jam 3. Tapi 3:30 bangunkan. 3:30 sampai subuh 4:30, masih ada waktu 1 jam. Masih cukup untuk sholat tahajud. Jam 3:30 istri masih ngantuk sekali, masih lelah saya. Baik, ditunggu sampai jam 4. Jam 4 bangunkan. Yang penting sebelum subuh sudah bangun, kemudian sholat tahajud, meskipun hanya rakaatain, 2 rakaat saja, itu sudah termasuk kalangan orang-orang yang ahli zikir banyak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada ilmu baru saya dapatkan dari salah satu teman saya, yaitu fatwa dari Al-Imam Ibnu Salah
Beliau mengatakan, termasuk orang-orang yang adzakirin Allah katsira, banyak zikir, kalau dia menjaga 4 wirid. Wirid pagi dia baca, wirid sore dia baca, wirid sebelum tidur dia baca, dan wirid setelah sholat dia baca. 4 wirid. Pagi, jangan sampai kosong dari wirid. Kan banyak itu ajaran-ajaran Nabi, wirid-wirid pagi baca. Nggak harus semua, yang penting punya rutinan. Sore juga begitu. Misalnya apa? Misalnya tasbih setiap sore 100 kali, setiap pagi 100 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Diulang 100 kali. Itu termasuk wirid pagi sore. Kemudian wirid sebelum tidur. Misalnya bismikallahumma ahya wa amut. Kalau bisa ditambah lagi, jangan hanya itu karena sangat pendek sekali. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 34, fas 100. Nah, itu wirid sebelum tidur. Kemudian setelah sholat. Nah, 4 wirid ini kalau dijaga oleh seseorang, kata beliau, sudah termasuk minadz-dzakirin Allah katsira, orang-orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, cuma ada satu hadis dalam bab ini, bab jujur, dan memang hadis kitab ini hanyalah kitab ringkasan, sehingga tidak perlu ditampilkan semua hadis tentang kejujuran, cukup satu sudah mewakili dari hadis-hadis yang lain. Bab berikutnya adalah bab tentang muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Manusia kalau merasa diawasi, dia akan berhati-hati. Makanya sering ada tulisan, area ini dipasangi CCTV, supaya orang apa? Hati-hati. Karena kalau mau maling, tanpa ada CCTV-nya melihat, nanti dia malu sendiri ketangkap. Nah, muraqabah begitu. Kita merasa di CCTV oleh Allah. Sehingga saya teringat guru saya, Ustaz Mu'in rahimahullah, beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, wa kana Allahu 'alaikum raqiba. Surat An-Nisa ya. Wa innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu terhadap kalian maha mengawasi. Kata beliau, masih saya ingat, kalau begitu, kalau engkau mau berbuat maksiat, toleh kanan, toleh kiri dulu. Kelihatan sama Allah tidak? Kalau kelihatan sama Allah, batalkan maksiat yang kamu inginkan. Kenapa? Kelihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat saya ulang-ulang terus-menerus, karena ini nasihat untuk saya pribadi terutama. Kemudian saya sampaikan kepada antum semua supaya lebih manfaat, tapi terutama untuk saya pribadi. Kata beliau, kalau mau maksiat, kamu toleh dulu. Kelihatan sama Allah tidak? Kalau kelihatan sudah, berhenti saja sudah, nggak usah dilanjutkan. Kenapa? Kelihatan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu muraqabah. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi dari muraqabah, disebut oleh para ulama musyahadah. Musyahadah itu seolah-olah melihat Allah di depan mata. Kalau tadi muraqabah, merasa diawasi. Seperti kalau orang kerja di pabrik, bosnya nggak ada, tapi di pojok ada CCTV, dia merasa diawasi oleh CCTV itu. Dia berhati-hati. Kalau musyahadah, seolah-olah bosnya itu turun langsung terjun ke pabriknya, langsung dia jalan-jalan muter-muter. Nah, itu musyahadah. Maka kalau kita sudah bisa muraqabah, tingkatkan lagi sampai derajat musyahadah. Musyahadah berarti seolah-olah melihat Allah depan mata. Allah di depan mata saya nggak bisa apa-apa. Saya bisanya taat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna perkataan sebagian ulama yang mengatakan law hujiba anni sa'atan ma'adda ma'udtu nafsi musliman. Seandainya Nabi Muhammad itu tertutupi dari mata saya sekejap saja, saya tidak anggap diri saya sebagai seorang muslim. Itu bukan berarti betul-betul Nabi Muhammad terlihat oleh dia dengan mata, bukan begitu. Tapi maksudnya dia sudah makomnya makom musyahadah, sehingga dia seolah-olah melihat Nabi Muhammad di depan dia. Kalau Nabi Muhammad terlihat di depan dia, dia akan malu melanggar aturan Nabi Muhammad SAW. Nah, maka musyahadah itu bisa diartikan maksudnya seolah-olah melihat Allah. Bisa juga diartikan seolah-olah melihat Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah,
sehingga juga malu untuk melanggar aturan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maqam muraqabah dan musyahadah. Untuk bab ini, insya Allah saya bacakan hadisnya pada pertemuan yang akan datang. Karena terus terang tadi kitabnya saya cari-cari ketelisuh. Saya ingat saya taruh di atas tumpukan kitab-kitab, tapi di situ memang sering dipakai mainan anak-anak saya. Kadang-kadang kitab tiba-tiba pindah ke sana, pindah lemari ke sana. Nah, pas tadi mau saya mengutip saya tulis di sini, karena setiap mau pengajian saya tutupkan 5 hadis ke sini, ternyata kitabnya ketelisut nggak tahu kemana. Yang ngambil siapa saya belum tanya. Baik, karena itu untuk materi ini saya cukupkan 1 hadis dulu. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilakan, kalau tidak ada saya akan membahas yang lain insyaallah taala.